Halo semuanya, selamat datang di podcast yang gak cuma untuk ngobrol santai tapi juga penuh inspirasi. Dimana lagi kalau bukan di Basis Bincang Singkat Spederby. Nah, kembali lagi nih bersama saya Devi yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol ke depannya. Kali ini kita gak cuma ngobrol biasa, karena kita sekarang akan juga merayakan 1 tahun perjalanan Basis. Nah, 1 tahun ini mungkin terdengar singkat, namun di balik itu ada cerita yang panjang, proses yang panjang, bahkan ada orang yang lebih milih bertahan, belajar, dan berani berkembang bersama. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani sama 2 orang yang punya peran penting dalam perjalanan Basis tersebut. Yang pertama, pembina yang selalu membina kita, memberikan arahan dan juga mengatur, yaitu Bu Lina. Halo Ibu, gimana nih kabarnya? Halo, Ibu, kabar Ibu baik. Terima kasih ya sudah diundang di podcast ini. Nah, yang kedua, kakak yang selalu menjadi garis terdepan di awal mulanya Basis ini. Ketika Basis masih belum menemukan arahnya, dan kakak inilah yang mengarahkan dan membantu awal terjadinya Basis ini, yaitu Priyan. Halo Kak Priyan, gimana nih kabarnya hari ini? Halo semuanya, nama aku Priyan. Kabar aku sangat baik dan aku sangat senang karena bisa diundang dalam podcast kali ini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, boleh dong dijelasin dulu ke teman-temannya apa sih itu sebenarnya Basis, gimana Basis bisa tercipta, dan gimana asal-usul Basis. Oke, siapa duluan nih? Ibu aja. Oke, Ibu aja. Ya, dari namanya ya, Basis itu Bincang Singkat Spederby. Nah, awalnya ini adalah program dari sekolah, sudah sampai dibuatkan logo seperti ini, cuman karena kesibukan belum bisa jalan. Nah, setelah itu udah nggak bisa jalan, tapi kita udah punya tempat, udah punya logo dan segala macam. Ternyata Segbit 9 membawa prokernya bahwa dia mau buat podcast. Nah, jadi kita gabungkanlah proker Segbit 9 sama program sekolah. Jadilah Basis ini gitu ya, kurang lebih agak ya. Ya, Brian, silahkan. Kalau dari saya, Basis itu adalah kepanjangan dari Bincang Singkat Spederby, di mana Basis ini bertujuan memberikan informasi dan motivasi bagi siswa-siswi. Oke, jadi Basis ini tuh awalnya berarti dari program sekolahnya. Ya, benar sekali. Karena stuck di jalan, nggak terlaksanakan, Iya. jadinya diambil alih oleh OSIS di Segbit 9. Iya, benar Iya. sekali. Sebelum masuk nih lagi lebih dalam, kalau misalkan ini kan Basis, kalau Basis ini diibaratkan sebuah kata ataupun benda, menurut Bu Lina sendiri sama Kak Priyan, itu tuh apa? Kalau menurut Ibu sih, Basis itu seperti tempat nongkrong gitu ya, tempat nongkrong, tempat kita ngobrol-ngobrol. Itu aja sih Basis itu. Kalau dari Kak Priyan sendiri? Kalau dari saya, Basis itu saya mendeskripsikan sebagai ruang untuk bercerita dan ruang untuk saling berkembang. Oke. Saya izin ya kasih pertanyaan ke Ibu. Oke. Kan Ibu banyak nih ada kegiatan di sekolah, kan kenapa Ibu berani menerima kalau Ibu tuh jadi pembina di Basis ini? Apa karena Ibu udah melihat potensi anak-anak Basis, atau karena memang ini sesuai prinsip Ibu yang harus dijalankan? Oke, jadi sebenarnya Ibu melihat semangat dari Segbit 9 yang membawa program kerja untuk membuat podcast. Nah, jadi karena mereka semangat, ya kenapa Ibu harus nggak semangat gitu. Jadinya Ibu ya ikut bina mereka gitu. Apakah saat Ibu mendampingi atau membina itu, Ibu pernah nggak kayak merasa, ragu, lelah, capek, tapi saat di momen-momen itu tuh Ibu yakin gitu kalau Basis ini layak untuk dipertahankan? Pernah banget, karena itu manusiawi ya, kita semua pasti pernah capek, lelah, terus ya itu manusiawi lah pokoknya. Terus ragu juga sempat, karena dari awalnya Ibu jadwalkan setiap tanggal 14 tuh harus
tayang dan setiap bulan itu ekspektasinya Ibu. Nah, pertama memang tayang di tanggal 14 ya, Gek ya. 14 Februari ya. Ya, makanya sekarang udah 1 tahun. Nah, selanjutnya itu ternyata nggak bisa seperti ekspektasi itu gitu. Sempat ragu sih, ini gimana ya, jalan nggak ya gitu. Akhirnya ternyata tetap jalan, cuman mungkin waktunya karena semua punya kesibukan, semua nggak cuman ini prokernya satu, banyak banget prokernya. Nah, kemudian yang terakhir tuh, ingat ya Gek ya, yang terakhir itu nggak ada pembina ya. Ya, jadi yang podcast episode 4 kalau nggak salah. Ya, yang episode 4 itu nggak ada pembina. Itu Ibu lagi sibuk ada pelatihan, terus Pak Teguh juga lagi sibuk saat itu ya, semuanya nggak ada pembina. Sempat ragu sih kita, aduh gimana ya, jalan nggak ya. Tapi tayang juga. Nah, dari situ oh ternyata mereka bisa loh gitu. Cuman jangan aja terlalu ngasih ekspektasi kalian harus gini gitu. Waktu di episode 4 itu kan kakak juga Segbis Milan ya dulu ya. Ada mengalami kayak kesusahan gitu nggak? Kalau dari saya sempat mengalami kesusahan. Jadi waktu episode 4 itu saya mengalami beberapa kendala, misalnya seperti ada beberapa anggota yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya, dan saya mungkin susah untuk dibilangi bahwa saya tuh harus mendengarkan apa kata orang lain dan nasihat orang lain. Mungkin saat itu karena nggak ada pembina juga ya, jadinya lebih gimana lah, challenging gitu ya jadinya. Biar ada rintangan. Iya, lebih berat banget rintangannya gitu, udah nggak ada pembinanya. Kayaknya sempat video call gitu ya sama Pak Teguh ya. Iya. Ya, sungkarnya lancar. Iya, sungkarnya lancar dan sampai terupload itu udah luar biasa banget. Kan kakak juga ketua nih ya dulu ya. Kok kakak berani gitu mau jadi ketua gitu, padahal kalau jadi ketua itu kan ada resikonya nih ya, tapi kakak berani gitu mengambil resiko tersebut. Apa karena kakak memang punya jiwa kepemimpinan, atau karena dari basis ini jiwa kepemimpinan kakak tuh malah terbuka atau mulai kelihatan? Jadi jujur waktu awalnya saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua di basis ini, awalnya itu saya sangat takut dan bingung karena ini pertama kali saya diberi kesempatan, dan saya akhirnya berpikir dan merenungkan diri saya sendiri, kayaknya saya harus belajar dan menjadi ketua di program basis ini. Totalitas banget pokoknya Prian ya, semua Segbit 9 itu totalitas banget gitu. Kan keren ya. Iya. Kalau kan kakak ketua nih ya, pastinya kalau jadi ketua itu bukan cuma untuk ngatur-ngatur gitu kan. Pastinya kita juga kayak nahan ego kita, berat gitu. Aku jadi ketua itu berat. Nah, pada kakak jadi ketua ini, ada nggak satu momen yang paling kakak ingat sampai sekarang, di mana momen itu tuh membuat diri kakak lebih kelihatan dan kakak lebih tahu tentang diri kakak sendiri? Ada sih momen satu, ketika kita melakukan tag video dan udah selesai nih. Nah, udah dipindah videonya itu, tapi flash disknya malah ketinggalan di lab bahasa, dan itu tuh buat kakak, aduh kayaknya kayak merasa bersalah kali juga ya, merasa bersalah juga sebagai ketua gitu. Apalagi kehilangan. Iya, gimana nih nanti bisa nggak ngupload gitu. Jadinya tanggung jawab ketua yang paling gini. Ya, akhirnya kakak belajar untuk bertanggung jawab dan belajar menjadi lebih sabar untuk melakukan sesuatu dan kegiatan tersebut. Jadi cara kakak untuk menangannya apakah hanya sabar atau kakak melakukan tindakan? Tentunya kakak melakukan tindakan seperti mengevaluasi para anggota untuk tidak sering melakukan kegiatan tersebut dan supaya mereka lebih bertanggung jawab lagi. Kalau menurut Ibu Lina nih ya, gimana sih basis yang sekarang ketimbang yang awal-awal mulainya basis tuh? Apakah udah ada perubahan atau masih gitu-gitu aja? Sudah ada perubahan. Ibu lihat dari episode ke episode itu anak-anak sudah mulai tahu loh ini kerjaannya. Jadi kita juga mengefisienkan orang-orang yang ikut juga, tim yang ikut. Jadi kalau emang benar-benar tidak terlalu banyak kerja, kita keluarin gitu ya. Jadi mereka biar fokus sama prokernya yang lain juga gitu, biar nggak fokus di proker ini aja gitu. Berarti
ini tuh udah lebih terstruktur. Mm-mm. selain itu pernah mengalami kendala nggak yang lain? Kendala, siapa mau duluan? Banyak kendala setahun ya, Gak ya. Kendala yang kayak bener-bener, aduh ini udah Nggak akan jalan gitu ya. Jadi bener-bener Banyak banget. Sering? Siapa mau duluan? Sering. Banyak banget. Ya, Gak, silakan boleh duluan. Kendalanya itu dulu podcast pernah nggak berjalan selama 2 bulan ya, Bu 2 Naya? bulan ya, yang Ibu Karena- jadwalkan harus setiap bulan tayang Ya. itu. Ya, ekspektasinya begitu setiap tanggal 14. Tapi kenyataannya ya Nggak khusus enggak, iya Karena benar. 2 bulan itu siswa dan guru-gurunya tuh pada sibuk dan kita tuh belum bisa merancang jadinya. Ya, belum bisa merancang gitu. Itu sih karena di awal belum bisa merancang aja. Terus kita maunya temanya apa, narasumbernya siapa, itu sih yang tantangan buat kita. Tuh terakhir kalau udah semuanya itu terakhir di editor gitu. Karena kalau ngedit itu perlu mood juga kan ya. Ya kita nggak bisa kalau lagi nggak mood itu terus ngedit pasti hasilnya jelek. Harus Ya. moodnya bagus dulu Ya, baru bisa walaupun- hasilnya bagus. Ya, walaupun misalnya nggak terlalu banyak ngedit, nge-cut dan segala macam, tapi tetap perlu mood yang bagus ya, Gak ya. karena kalau mood jelek tuh aduh Iya nggak benar. pengen ngapa-ngapain, Iya benar. Iya. Kayaknya pengen udahlah diem gitu, pengen diem. malas ya jadinya. Iya. Kalau ngomong-ngomongin ini kan ngebahas yang bikin ini susah gitu. Iya. Kalau momen lucu nih yang kayak awkward gitu atau chaos gitu yang sampai sekarang ini malah jadi momen lucu itu ada nggak kira-kira? Siapa? Oke, Ibu dulu. Jadi momen lucu itu kalau saat itu nggak lucu. Kalau sekarang diingat-ingat lucu. Jadi waktu itu di episode berapa itu ya yang nyepi itu episode berapa ya? Episode 3. Episode 3 ya. Jadinya kita ngundang agama Hindu dan agama Islam ya. Iya. Nah, udah effort banget, udah berjalan, udah mau lancar mulus. Lah tiba-tiba suaranya nggak masuk. Iya, Jadinya harus saat itu ulang emang waktu itu. saat itu emang itu tuh kesalahan kita bersama, bukan kesalahan satu orang sih. Memang saat itu aduh kok gini sih, harusnya kita harus ngulang jadinya besok. Tapi kalau diingat-ingat sekarang itu tuh jadi momen lucu juga gitu. Tapi nggak nangis kan? Enggak, Itu sakit sih. enggak sih. Itu waktu ada kesalahan bareng-bareng tuh kok bisa dibilang kesalahan bareng-bareng ya? Ya karena kita adalah tim. Oh, Satu salah ya semuanya Semua gitu ya, salah. ya, Betul, ya betul. semuanya. Oke. Baik dari koordinator, dari tim naskah, semuanya gitu. Ya kita harus kalau mau benar-benar ya kita harus saling ingetin, namanya juga tim ya, kerjasama. Kita harus solid. Iya, itu sih yang paling penting gitu. Kalau udah ada salah kita nggak boleh, kamu loh yang salah, gara-gara kamu kita ngulang, nggak boleh kayak gitu. Tuh. Jadi kan ada kesan kebersamaan. Iya benar. Jadi kalau kita lancar sama-sama. Kalau salah ya memang kesalahan bersama gitu. Mungkin di mananya kita kurang di persiapan mungkin gitu. Kita kan udah berbincang nih ya. Mungkin dari Bu Lina sama Kak Prian haus, boleh minum dulu? Oh ya, Iya. kita udah bawa tumbler nih. Iya. Ya. Untuk mengurangi sampah plastik. Iya. Ayo, kalau gitu kita minum. Itu Devia juga bawa tumbler sendiri. Iya, karena siswa-siswi SMP Negeri 2 Kediri sudah menerapkan membawa tumbler setiap hari. Wajib ya. Wajib biar mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Oke. Oke. Kalau menurut Ibu nih ya, tantangan terbesar anak-anak basis sekarang ini untuk ke depannya tuh apa yang paling terasa? Apakah dari di organisasinya atau malah di kepribadian mereka masing-masing? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu hanya membuat mereka solid dan memunculkan biar mereka punya rasa konsisten. Ya, ya, biar konsisten gitu. Kalau punya proker, kita harus jalan dan ya kita maksimalin semaksimal yang kita bisa, tapi nggak memaksakan diri juga gitu. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, kalau misalnya yang satu salah, semua salah. Iya, seperti itu. Karena kita tim, jadi ya saling menyalahkan. Ya intinya gitu aja sih.
Kalau menurut Kak Prian ya, ada nggak gimana ya, kesalahan paling manusiawi yang dilakukan anak-anak BASIS? Menurut pendapat saya, ada kesalahan manusiawi yang sering dilakukan, seperti lupa. Misalnya lupa pada jadwal take video atau lupa pada tugasnya. Manusiawi banget itu ya. Iya. Kita semua bisa lupa. Itu juga ya namanya manusia. Iya. Ya. Manusia kan bisa lupa. Iya, jangan aja sengaja dilupakan. Itu enggak sih. Enggak. Nah, ngomong-ngomong, Bu Lina kan alumni SMP Negeri 2 Kediri nih. Oh iya. Nah, gimana sih rasanya sekarang tuh udah jadi guru, terus juga sekaligus menjadi pembina BASIS. Itu gimana sih Bu perasaannya? Sebenarnya senang banget sih. Dulu Ibu pas SMP di sini adalah anak yang sangat-sangat introvert. Iya benar. Jadinya Ibu pengen loh jadi OSIS gitu. Tapi karena Ibu nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak bergaul sama teman-teman, paling ya sama teman-teman kelas aja. Gimana sih anak-anak itu gitu? Kok mereka jadi gimana ya, jadi pusat perhatian gitu menurut Ibu Banyak dulu. teman, Iya, bisa banyak bergaul. teman, iya, jadi anak emas guru gitu menurut Ibu dulu. Nah, entah gimana takdir membawa Ibu ke sini lagi, tiba-tiba menjadi pembina OSIS. Ternyata Ibu, oh ini loh keinginan saya yang dulu yang belum tercapai gitu. Jadinya oh mungkin seperti ini jalannya gitu. Ya udah Ibu jalani karena dulu Ibu ya loh yang pengen seperti ini. Mungkin itu doa dulu kali ya gitu. Kan dulu nggak bisa. Iya. baru bisa. Oh sekarang oh ternyata OSIS itu bukan anak emasnya guru, sama aja sih dengan anak-anak yang lain, cuman mereka punya tugas yang lebih. Ya memang anak-anak yang lebih kreatif dari teman-temannya. Jadi seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, kalau jadi pembina BASIS nih apakah menyenangkan atau terus-terusan juga punya rasa kayak aduh ragu nih no, gimana sih? Senang, pasti senang karena bisa ikut menjalankan programnya Sekbid 9 terutama. Kalau ragu itu udah dulu waktu sebelum-sebelumnya, tapi semenjak anak-anak bisa menerbitkan mempublish episode 4 yang tanpa pembina itu jadinya wah ternyata semangatnya tinggi banget. Nah, terus mereka udah purna Sekbid 9 yang baru ini lagi dia membuat podcast gitu. Wah, ternyata memang semangatnya di podcast. Jadi Ibu nggak boleh ninggalin ini gitu sih. Berarti kayak misalnya Ibu tuh melepaskan tapi tidak meninggalkan gitu ya? Nggak melepas waktu yang Sekbid 4 itu Sekbid 4 waktu yang episode 4 itu Jadi kan Ibu meninggalkan tapi Ibu tetap nggak melepaskan Sekbid 9 ini. Iya, tetap Ibu koordinasi sama Geprian gimana harusnya gitu. Geprian tetap koordinasi juga ke Pak Teguh, juga dia koordinasi ke semuanya walaupun ditinggal bisa ya. Kan Kak Brian juga nih dulu kan selalu di balik kamera nih ya, selalu ngatur-ngatur kamera gitu. Sekarang ini gimana sih perasaannya diundang menjadi narasumber, ikutan berbicara di depan kamera, ngobrol bareng-bareng, itu gimana sih rasanya? Perasaan saya itu sangat nervous ya, soalnya baru pertama kali diundang ke podcast. Jadi saya sangat nervous dan senang sekali. Saya biasanya ngundang ya. Iya. Yang dulunya ngundang, sekarang dianya diundang. Iya, ternyata duduk di sini agak-agak panas gitu juga ya. Ternyata nggak sekarang senyaman masih grogi, itu. Gimana Kak? Sekarang masih Si grogi. Dan sekarang sih udah nggak grogi karena bareng Devia dan Bu Ina. Ini nih termasuk ke pertanyaan personal nih ya. Sepenting apa sih menurut Ibu dan Kak Prian BASIS ini? Kayak Prian nih duluan nih. Sepenting apa? BASIS itu menurut saya itu sangat penting karena BASIS ini dapat memberikan informasi atau motivasi bagi siswa-siswi. Jadi mereka tuh kayak termotivasi dan diberikan informasi gitu loh jadinya. Jadi tahu gitu ya apa kegiatan yang di sekolah gitu selama 1 bulan full. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Ya sama juga sih, itu sangat penting sekali apalagi merupakan program kerja ya. Kalau bisa kita harus jalankan. Ya benar seperti kata Prian tadi, sebagai wadah untuk kita bercerita gitu. Kadang mungkin kita kan
nggak semua orang bisa bercerita, kayak tadi nggak semua orang bisa cerita gini loh sama gurunya Iya, gitu kayak ya. ada juga beberapa Heeh. siswa yang introvert, Iya, kayak ibu yang dulu. Iya, itu dah takut ngobrol sama takut, orang iya, takut gitu. gara-gara ngelihat gurunya ini dia udah dari lihat aja kayaknya kita nggak berani ngobrol sama dia gitu Kelihatannya ya. tuh, aduh galak nih pasti. Mm-mm. Padahal kan belum tentu gitu Iya, ya kan. jadi di sini tuh kita bisa ya sama ngobrol santai-santai gitu. Eh, terus kalau ini kan kakak selaku ketua yang lama nih, apa aja sih kira-kira tim yang ada di podcast ini? Baiklah, tim yang ada di podcast itu ada tim publish, tim naskah, tim kamera, dan tim perlengkapan. Dari itu boleh dong dijelasin satu-satu apa aja itu tugasnya? Tim publish itu adalah tim yang mempublish semua video maupun reels yang ada yang sudah dibuatkan di Yang sudah IG jadi. ataupun di YouTube. Yang sudah jadi berarti ya. Ya, yang sudah jadi. Kalau tim naskah itu adalah tim yang membuat naskah, membuat jalur cerita yang ada di podcast ini. Yang tim perlengkapan ini, nah ini nih tim yang paling penting ya, Brina ya. Iya Yang benar. paling gitu ya. Iya. Kerjaan. Iya, Tim ini nih menyiapkan alat, perkabelan. mic. Ya, ini nih tim paling ruwet lah. Iya, pokoknya. kita aja ngeliatin aja pusing Iya. ya. Harus kabel ini di sini gitu. Kayak mereka tuh pinter, hebat Iya. gitu, dia bisa tahu di Iya. kabel posisi ini. Saya ngelihat aja Iya. pusing sih, nggak bisa. Benar. Dan yang terakhir ada tim kamera, yaitu mengatur gambar yang akan diambil gitu loh. Kayak motor ke segala arah gitu ya. Iya. Semuanya berperan penting dan semuanya susah ya, Gek, ya. Iya. Tapi ada yang Gek lupa bilang, Apa tuh, Bu? koordinator. Wow. Iya, koordinator, ketuanya gitu loh. Ya, itu juga penting juga. Ada lagi? Apa tuh, Bu? Kalian lupa? Aci yang mau Banten. iya. Iya, demi kelancaran bersama. Iya. Kita harus mau Banten. Minta izin dulu biar semuanya lancar. Ya, kan, kayak Gitu, tadi sebelum penting juga. Banten ada kesusahan, tapi setelah Banten Iya. ya lancar lah semuanya. Iya. Kalau koordinator itu menurut kakak tuh susah nggak? Kira-kira koordinator mereka semua, apalagi kan timnya tuh banyak kan, itu apalagi yang di alat juga susah, itu gimana? Kalau menurut kakak sih ya agak susah karena harus menghubungi satu persatu tim yang ada di podcast supaya lancar gitu. Ya, jadi memastikan semuanya ready ya, Gek, ya. Iya. Memastikan perlengkapannya udah siap, memastikan semuanya tempatnya ini juga, memastikan naskah udah siap. Jadi ini koordinator yang menghantui tiap malam. Udah jadi belum gitu. Iya. Yang menghantui koordinator pembina. Kita harus terus kayak mengejar. Iya. mengejar waktu tayang juga ya. Iya, benar. Ngejar waktu tayang. Kan Bu Lena tadi bilang kalau misal Bu Lena juga pernah ragu dan lelah dari ketua yang lama, pernah nggak merasakan bener-bener gimana ya, lelah banget, kayak udah di tahap gak mau, gimana ya, bukan gak mau tapi lebih ke udah nggak percaya lagi kalau ini tuh berhasil. Pernah saya berada di tahap ini ketika podcast ini kan udah jalan, tapi tiba-tiba saya tuh kepikiran, kok saya tumben ya capek banget ngejalanin podcast, tumben saya merasa lelah, biasanya nggak pernah rasa lelah. Setelah itu. Iya, ternyata saya cuman kayak kurang istirahat saja. Terlalu banyak gini tugasnya. Iya, sering Bu bilangin juga ke mereka dulu di Sekbid 9 yang duluan. Udah kalau kita nggak bisa jalan, udah nggak usah jalan gitu. Kalau semua prokernya nggak bisa jalan semua, nggak apa-apa, yang bisa kita jalan aja. Yang penting kalian nih nggak sakit gitu loh. Tapi mereka, ayo Bu, jalan semuanya. Akhirnya Karena semuanya udah jalan. semangat Iya, ya. benar. Jadinya kalau mereka udah semangat, Ibu ya ikut semangat juga. Tapi kalau mereka udah, ya udah Bu, nggak jalan. Mungkin kita nggak jalan-jalan ya, Gek, ya. Dari awal ini kan basis ini kalau misal host sama narasumbernya kan dipilih sama talent nih. Host sama narasumbernya kan dari siswa SMP Negeri 2 Kediri, siswa-siswi SMP Negeri 2 Kediri. Ada nggak keinginan tersendiri host sama narasumbernya itu merupakan guru dari SMP Negeri 2 Kediri? Dari sini.
Apa duluan? Enggak. Ibu aja. Ibu aja. Hostnya dari guru, narasumbernya guru gitu. Iya, kayak itu keinginan gurunya gitu loh. Oh, pengen banget. Gimana sih gurunya itu jadi host, terus jadi narasumber langsung gitu? Pengen juga mencoba, ya, ya. pengen banget. Soalnya kadang kita kan nyuruh anak-anak harus gini lah, harus gini, tapi ternyata ibu sendiri loh ketika di sini juga, oh ternyata di sini tegang loh gitu. Makanya anak-anak kadang mungkin mereka juga nervous di sini kan gitu. Jadi pengen juga sih nyoba biar mungkin narasumbernya dari guru, hostnya juga dari guru. Mungkin kita nanti cari ya di tema yang mana gitu, mungkin episode mana kita masukin itu ya. Beberapa guru itu Iya, dapat itu iya, coba biar pengalaman iya, baru juga. biar sempat duduk di sini. Biar dilihat kamera Iya. kita. Kan ini udah banyak nih berbincang-bincang. Untuk ulang tahun basis yang ke-1 tahun ini, boleh dong dikasih pesan-kesannya? Pesan. Ya, Prianda duluan. Oke. Ayo, siapa duluan? Kesan saya selama ada di basis ini mungkin tidak mudah ya sampai di sini basisnya, dan pasti banyak terjadinya rintangan ataupun halangan, tetapi kita akhirnya berhasil dan Bisa bersama-sama. ya bisa bersama-sama. Dan pesannya untuk basis kedepannya, semoga basis menjadi lebih baik dari masa ke masa, dan basis semoga semakin berkembang ya. Iya. Ya, kalau dari ibu kesannya sangat senang bisa sampai sudah 1 tahun, walaupun di tengah-tengah kita sempat ragu, tapi ternyata berlanjut. Ya, semoga kedepannya basisnya tetap berlanjut, tetap dilanjutkan oleh Segbit 9 berikutnya, dan berikutnya. Harapan besarnya sih banyak subscriber. Banyak like. Iya, ada iklan gitu masuk kan, lumayan. Endorse. Iya, ya selain sebagai wadah untuk berbincang, bertukar informasi, tapi itu bonus kalau ya mungkin suatu saat ya. kedepannya Iya, ya, semoga. ya. Oke. Karena di sini udah selesai nih ya. Udah selesai ya ternyata ya gitu ya. Ya cepet banget. Nggak kerasa waktu Iya. cepet banget. Iya. Dan di sini saya juga dapat pengalaman ya bahwa basis itu bukan hanya sekadar, tapi dia itu tempat untuk berani bertanggung jawab, berani Iya. gagal, bahkan berani bangkit lagi gitu loh, karena Iya. ada kebersamaannya gitu loh. Banyak karakter yang dibentuk. Iya, dari yang mungkin dari awalnya yang introvert itu bisa sampai berani gitu berbicara di kamera. Nah, teman-teman, inilah pesan-kesan dari Ibu Lina dan juga Kak Prian. Dan di sini semoga untuk basis kedepannya makin erat untuk kebersamaannya, makin berhasil ke depannya, selalu sukses untuk ke depannya. Dan terima kasih juga ya buat Ibu Lina dan Iya, Kak Prian karena telah sama-sama. meluangkan waktu untuk berbincang di basis ini. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, Komen. And share. dan saya Devia selaku host kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.